Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Multazam NPM 718212550. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video presentasi dari mata kuliah MSDM Internasional kelas 2018A. Sesuai dengan mata kuliah pertemuan ketiga, di sini saya akan membahas apa itu pengelolaan budaya internasional. Pengelolaan budaya internasional, banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan internasional dalam melakukan bisnis secara menyeluruh. Salah satu faktornya adalah budaya. Budaya yang dimaksud di sini adalah budaya berbagai negara yang terlibat dalam bisnis maupun perdagangan secara internasional. Oleh karena itu, budaya penting dalam membangun perilaku manusia ketika melakukan bisnis dan perdagangan internasional. Bisnis yang dikembangkan di negara tersebut harus diketahui secara budaya dapat diterima ataupun tidak. Atau budaya dari negara lain yang akan dikembangkan juga dapat diterima. Analisis budaya di berbagai negara dapat diperoleh informasi apakah budaya negara tersebut dapat menerima adanya budaya baru atau tidak akan menentukan dan kelangsungan bisnis internasional. Budaya memainkan peran penting dalam praktik bisnis. Karakter budaya nasional dapat menguatkan, meneguhkan, dan memperkaya efektivitas dan keberhasilan manajemen meskipun sebaliknya dapat menghambat pengambilan keputusan manajemen. Perusahaan internasional yang dapat mengantisipasi aspek positif dan negatif akan lebih dapat menyesuaikan keadaan dari waktu ke waktu. Arti dan dimensi budaya. Budaya adalah pengetahuan yang diperoleh dan digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman dan membangkitkan perilaku sosial. Pengetahuan ini membentuk nilai sikap dan perilaku. Karakter budaya antara lain yang pertama itu adalah 1. Budaya dapat dipelajari dari pengalaman, bukan muncul sendiri karena faktor keturunan. 2. Orang dalam kelompok atau organisasi atau masyarakat saling berbagi budaya, jadi budaya bukan untuk individu atau sendiri. 3. Budaya merupakan kumulatif yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. 4. Budaya didasarkan pada kapasitas manusia untuk mensimbolisasi atau menggunakan satu hal yang mencerminkan hal lainnya. 5. Budaya memiliki struktur dan terintegrasi. Perubahan pada satu bagian akan mengubah bagian lainnya. 6. Budaya didasarkan pada kapasitas manusia untuk berubah atau beradaptasi. Ada cara lain untuk mempelajari perbedaan budaya dan pengaruhnya pada manajemen internasional. Budaya dapat memberikan pengaruh pada transfer teknologi, sikap manajer, ideologi manajer, dan bahkan hubungan antara pemerintah dan perusahaan. Secara umum, budaya dapat diberikan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan terpusat dan terdesentralisasi. Yang kedua, keamanan dan penuh resiko. Ketiga, penghargaan individu dan kelompok. 4. Prosedur informal dan formal. 5. Loyalitas organisasi tinggi dan rendah. 6. Kerjasama dan kompetensi. 7. Cakupan jangka pendek dan jangka panjang. Sejak perusahaan multinasional beroperasi, strategi mereka harus diarahkan pada pertimbangan perbedaan dan persamaan dari pasar yang bervariasi. Sinergitas dari optimalisasi memanfaatkan dan menyesuaikan budaya memberikan dampak yang positif terhadap operasi dan praktek operasi. Meski ada kecenderungan perusahaan multinasional memperhatikan masalah perbedaan regional, banyak juga perusahaan yang berkomitmen pada globalisasi, di mana terdapat keyakinan terhadap suatu pendekatan dalam melakukan bisnis sebagai kunci efisiensi dan efektivitas. Budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang memungkinkan anggota organisasi untuk memahami peran dan norma yang berlaku dalam organisasi.
Terdapat keyakinan bahwa budaya organisasi cenderung meniadakan pengaruh budaya nasional. Namun, pada bukti kenyataannya mengungkapkan bahwa justru kebalikannya yang terjadi. Budaya organisasi dalam perusahaan multinasional terbentuk oleh berbagai faktor, termasuk preferensi budaya dan pemimpin karyawan. Definisi budaya. Budaya adalah merupakan sebuah pengetahuan yang biasa digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman dan menganalisis perilaku sosial. Tingkatan budaya menurut Shen. Yang pertama, A. Artifact. Artifact adalah budaya yang dapat dilihat secara nyata dengan mata dan biasanya berupa hasil-hasil proses kebudayaan. Yang kedua, B. Values. Nilai-nilai adalah pemahaman yang berkaitan dengan norma yang berlaku untuk menunjukkan sesuatu benar atau salah, baik atau buruk, penting atau tidak. Yang ketiga, C. Basic Underlying Assumption. Basic Underlying Assumption adalah asumsi-asumsi dasar yang menjadi patokan atau pedoman seseorang dalam memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam sebuah masyarakat. Karakteristik budaya. Yang pertama, dapat dipelajari atau learned. Budaya diperoleh dengan mempelajari dan pengalaman. Yang kedua, dapat dikembangkan atau diajarkan, di-sharing. Orang sebagai anggota kelompok, organisasi, atau masyarakat mengembangkan dan mengajarkan budaya bukan secara khusus orang per orang atau secara sendiri-sendiri. Yang ketiga, lintas generasi. Budaya merupakan kumpulan akumulasi dari generasi yang lalu ke generasi berikutnya. Yang keempat, dapat tersimbol. Budaya didasarkan kapasitas manusia untuk mengutarakan dalam simbol-simbol atau menggunakan sesuatu untuk menyatukan sesuatu yang lain. Yang kelima, terpola. Budaya memiliki struktur dan interaksi satu dengan yang lainnya. Perubahan pada suatu bagian akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Budaya didasarkan pada kapasitas manusia untuk berubah dan menyesuaikan. Persepsi dan stereotipi. Budaya juga mempengaruhi persepsi dan stereotipi. Budaya dapat mempengaruhi cara pandang seseorang pada sesuatu yang nyata terlihat. Persepsi menurut Hodgkin adalah seseorang dalam menginterpretasikan hal-hal yang nyata sangat berbeda sesuai dengan perbedaan budaya walaupun terhadap hal yang sama. Contohnya pada kasus yang seperti ini ialah orang Jawa memberikan sesuatu pada orang lain dengan menggunakan tangan kiri, maka dia dipersepsikan tidak sopan. Namun, tidak demikian dengan orang Inggris dapat menerima pemberian sesuatu dari orang lain dengan menggunakan tangan kiri. Adapun bisnis berbagai negara. Yang pertama itu adalah bisnis di Jerman. Orang Jerman tidak suka datang terlambat dalam suatu pertemuan. Mereka tidak mengakui argumen dengan sangat mudah, tetapi cenderung untuk selalu mencari pendapat. Mereka sering menggolong-golongkan argumen mereka, berharap agar orang lain dapat melakukan hal yang sama. Orang Jerman tidak suka lelucon atau humor dalam pertemuan bisnis, atau artinya suka serius. Konsisten dengan pendapatnya secara lisan, atau sangat menguasai bahasa Inggris untuk berkomunikasi dan bernegosiasi bisnis. Yang kedua, B. Bisnis di Italia. Bangsa Italia pandai dan menarik, suka berbicara dan memiliki daya persepsi yang tajam. Suka bercerita mengenai keluarga, liburan, harapan, aspirasi dan kekecewaan dan kesukaan dengan gaya komunikasi yang penuh perasaan yang menjadikan fleksibel dibandingkan dengan orang negara Eropa lainnya. Orang Italia sepertinya sama dengan orang Indonesia, yang juga kurang tepat waktu dalam pertemuan formal dan non-formal. Sebagai negosiator dalam bisnis orang Italia sangat akrab, banyak bercandaan, tentu fleksibel namun sering kurang berterus terang. Adapun dari
negara-negara yang lain seperti bisnis di negara Jepang, bisnis di negara Cina, bisnis di Amerika, dan bisnis di Selandia Baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.